Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, saya sebagai pekerja di Jepang, mayoritas non-muslim, mengenai kebersihan dalam sholat. Karena saya atau mungkin teman-teman juga yang mengalami di Jepang itu sangat sedikit waktu untuk sholat, dan dalam mengerjakan sholat itu kondisi tempatnya sangat kotor di bawah atau pakaian saya. Jadi apakah sholat saya itu sah atau tidak, itu menjadi pertanyaan saya, mungkin mewakili teman-teman yang lain juga yang bekerja di Jepang. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Di pakaian Anda atau di tempatnya? Baju juga kotor, lalu tempat juga kotor ya, kebanyakan kotor. Baik. Pertama begini, jika memang kondisi bisa berganti dengan tampilan yang lebih bersih, lebih baik, maka itu diutamakan. Mengambil firman Allah Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang-orang beriman, anak cucu Adam, cari pakaian terbaikmu saat ada panggilan dari masjid. Panggilan dari masjid maksudnya adzan atau panggilan sholat. Walaupun adzan tidak terdengar, waktu sholat tiba, maka kita siapkan dengan penampilan terbaik. Kalau mungkin dikerjakan dalam situasi tertentu yang tidak mungkin kita menghindar darinya, misal tempatnya yang kotor, bajunya bersih, tempat kotor, maka diusahakan kotor itu tidak berbentuk najis. Kalau tidak bernajis, maka tidak ada masalah. Nabi Muhammad SAW pernah beliau sholat satu ketika. Dalam sholatnya itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan, masjid Nabi kan nggak seperti kita sekarang indahnya. Ya, alasnya tanah, pasir. Kalau panas, kepanaskan. Kalau hujan, pasti bocor, basah juga. Pernah Nabi kemudian di hadis Muslim disebutkan, suatu ketika beliau kemudian sholat, bermimpi dalam sholatnya, tiba-tiba bangun, keningnya sudah kena lumpur. Maka kemudian keesokan harinya, tanpa diduga oleh para sahabat, beliau kemudian sujud dalam subuh, malamnya habis hujan. Tiba-tiba ketika salam terlihat ada keningnya sudah kena lumpur di keningnya. Anda bayangkan, keningnya kena lumpur, artinya kan nggak ada alas. Ya, dan satu kotor. Cuman tidak ada kondisi lain kecuali sholat di tempat itu. Nah, di sini ulama mengatakan sepanjang kotoran itu tidak bisa dihindari, tapi dia tidak bersifat najis, maka itu dibenarkan, tidak ada masalah. Kalau memang kondisinya darurat. Ingat ya, kaidah darurat membolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya dengan batasan tertentu yang dibenarkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Baik.